Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok OBS dan adapun anggota kami, Saya Eridia Oktaviani. saya Evi Runner Anggriani Winata. Saya Baria Nuraini. Saya Muhammad Harifullah. Saya Andaria Sinden. Di sini kita akan menjelaskan materi mengenai bumi sebagai ruang kehidupan. Saksikan ya semuanya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bumi sebagai ruang kehidupan, di mana terdapat dua subtema, yaitu teori pembentukan alam semesta dan galaksi. Untuk kali ini kita akan membahas teori pembentukan alam semesta, yaitu terdapat 3 teori. Yang pertama ada teori ledakan besar. Nah, teori ini terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Ditemukan oleh George Lemaitre yang beranggapan bahwa terjadi pada saat masa tunggal yang menyimpan suhu dan energi yang sangat besar, lalu menimbulkan ledakan yang dahsyat hingga akibatnya ledakan tersebut banyak materi yang terlontar ke segala penjuru semesta dalam bentuk serpihan-serpihan. Nah, lalu ada teori mengembang dan memampat. Nah, teori ini ditemukan oleh astrofisika dari Inggris yang bernama Fred Hoyle pada sekitar 1948. Nah, teori ini merupakan teori jagat raya yang terbentuk karena adanya suatu siklus materi yang diawali dengan masa ekspansi. Nah, pada tahapannya ini terbentuk antara galaksi-galaksi yang prosesnya diperkirakan berlangsung selama 30 miliar tahun. Nah, galaksi-galaksi tersebut dan bintang yang telah terbentuk akan meredup kemudian memampat didahului dengan keluarnya pancaran panas yang sangat tinggi. Setelah itu memampat kembali dan berikutnya terus berulang. Lalu yang ketiga ada teori keadaan tetap. Ditemukan oleh 3 ilmuwan Inggris, yaitu Sir Herman Bondi, Thomas Gold, dan Sir Fred Hoyle pada tahun 1948. Menurutnya, teori ini juga beranggapan bahwa alam semesta itu tidak ada awal dan akhirnya. Artinya, alam semesta ini tidak memiliki awal dan akhir dan memiliki kepadatan yang tetap. Namun, bukan berarti alam semesta tidak mengalami perubahan. Nah, begitu pemaparan dari saya, lalu dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu galaksi. Galaksi adalah sebuah sistem bintang dengan ukuran yang sangat besar. Susunan terdiri dari bintang-bintang yang jumlahnya tak terhitung. Bintang-bintang yang ada juga terdapat beberapa jenis, bisa berupa bintang hingga gugus bintang. Selain itu, juga terdapat planet, klaster, asteroid, nebula, komet, hingga debu-debu kosmik dan gas. Selanjutnya yaitu ciri-ciri galaksi. Yang pertama, galaksi mempunyai cahaya sendiri, bukan dari pantulan seperti bulan atau disebut dengan fluorescence. Cahaya ini memberi spektrum penyerap yang memperlihatkan benda berupa padat namun dikelilingi oleh gas tertentu. Yang kedua, galaksi memiliki bentuk khusus. Beberapa bagian terdiri dari inti yang bercahaya pada pusatnya dan hal ini membuatnya lebih mudah dalam dikenali. Yang ketiga, galaksi terlihat berbeda di luar jalur bintang Kali Serayu. Dilihat dari mana dan kapan saja, maka akan terlihat sejauh apapun itu dari matahari. Baik, selanjutnya ada jenis galaksi berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada galaksi spiral. Anggota galaksi spiral terdiri atas bintang-bintang tua dan muda. Bintang-bintang tua terdapat pada kumpulan bintang-bintang yang berjumlah ratusan dan berbentuk bola seperti gugus bola. Bintang-bintang muda terdapat di lengan spiral galaksi yang berada di bidang galaksi. Galaksi spiral berotasi dengan cepat sehingga membuat galaksi ini memipih dan membentuk bidang galaksi. Contoh dari galaksi tipe ini adalah galaksi Andromeda dan juga galaksi Bima Sakti, seperti contoh yang ada di samping. Selanjutnya ada galaksi spiral berpalang. Galaksi ini memiliki lengan yang keluar dari bagian ujung suatu pusat. Tonjolan galaksi ini sebenarnya memanjang dan berisi miliaran bintang. Sekitar 30% galaksi di jagat raya ini berbentuk spiral berpalang. Selanjutnya ada galaksi elips.
Galaksi elips adalah kumpulan miliaran bintang yang terikat oleh gravitasi. Bintang-bintang mengorbit di sekitar pusat massa dalam tonjolan pusat berbentuk seperti telur. Selanjutnya ada galaksi tak beraturan. Galaksi tak beraturan tidak memiliki bentuk khusus. Anggota dari galaksi tipe ini terdiri atas bintang-bintang tua dan juga muda. Contoh dari galaksi tipe ini adalah awan Magellan besar dan juga awan Magellan kecil. Galaksi tak beraturan ini banyak mengandung materi antar bintang yang terdiri atas gas dan juga debu-debu. Oke, pada sesi kali ini saya akan membahas terkait dengan galaksi yang sudah dikenali oleh kita semua, yang sudah diteliti oleh para ilmuwan dan para astronot. Berikut galaksinya. Yang pertama adalah galaksi Bima Sakti. Jadi galaksi Bima Sakti ini sudah ditemukan pada tanggal 18 Juli tahun 1783. Nah, pada saat itu astronom yang meneliti itu adalah William Herschel. Nah, jadi galaksi Bima Sakti ini terdiri dari 400 miliar bintang dengan garis tengah sekitar 130.000 tahun cahaya. Nah, 130 tahun 1 tahun cahaya itu jika kita ukur secara panjangnya itu sekitar 9.500 miliar kilometer. Jadi sungguh panjang banget ya. Nah, galaksi Bima Sakti ini merupakan rumah bagi matahari kita, planet, bumi dan sebagainya gitu, yang mengelilingi itu. Ya, istilahnya tempat tinggal kita lah gitu kan. Kemudian yang kedua adalah galaksi Magellan. Nah, jadi teman-teman, galaksi Magellan ini adalah galaksi yang paling dekat dengan galaksi Bima Sakti. Nah, jaraknya itu kurang lebih sekitar 150.000 tahun cahaya dan berada di belahan langit selatan. Galaksi ini memiliki bentuk tak beraturan, jadi dia kayak acak-acak gitu. Kalau kita lihat, bisa kalian lihat juga untuk bentuk galaksinya, kalian bisa lihat pada PPT yang sudah disediakan. Galaksi yang ketiga adalah galaksi Mayor. Jadi galaksi Mayor ini berjarak sekitar 10 juta tahun yang lalu. 10 juta cahaya dari galaksi Bima Sakti. Galaksi ini memiliki bentuk yang elips dan rapat. Nah, kalian bisa lihat juga di bagian kanan ya. Kemudian ada galaksi Andromeda. Jadi galaksi Andromeda ini dikategorikan sebagai galaksi raksasa karena memiliki diameter sekitar 200.000 tahun cahaya atau 2 kali lebih besar dari galaksi Bima Sakti. Andromeda memiliki massa 300 sampai 400 bilion kali massa matahari. Bentuknya yang bulat khas dan ukurannya yang besar membuat galaksi ini mudah diamati. Dengan menggunakan teleskop yang sederhana, galaksi Andromeda berjarak 2,5 tahun cahaya dari galaksi Bima Sakti. Galaksi yang sudah dikenali yaitu galaksi jauh. Galaksi ini terletak lebih dari 10 juta tahun cahaya dari galaksi Bima Sakti dan termasuk galaksi jauh. Contoh galaksi jauh lainnya yaitu galaksi Silperi, Triangulum, dan Nipol. Yang berikut galaksi Black Eye. Pada tahun 1781 seorang astronom Prancis Charles Messier menemukan sebuah galaksi dengan sifat yang aneh, yaitu memiliki cincin kabut dan berwarna gelap. Cincin kabut tersebut mengelilingi intinya yang terang benderang karena tampak seperti mata manusia. Messier memberi nama galaksi tersebut Black Eye. Galaksi ini termasuk galaksi spiral dengan lengan seperti belalai yang menjulur dari inti terang. Jarak galaksi Black Eye dari Bima Sakti sekitar 17 juta tahun cahaya. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum